belajar hari ini. Sebelumnya saya absen dulu, absensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, lengkap ya? Vera ada, Vera? Ada. Nadia? Ada. Selanjutnya kita sebelum mulai ya pembelajaran kita kali ini, nah saya akan memberikan sebuah kalimat pencerahan ibaratnya atau bijak ya dari Imam Syafi'i, seorang imam besar ya. Kita sedang melawan kebodohan dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan pedihnya kebodohan. Jadi kalau kalian sampai detik ini kok tidak bisa menahan lelahnya, jadi seorang imam besar aja bilang bahwa belajar itu melelahkan gitu, bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika itu kalian tidak mau menahannya, maka kalian akan merasakan sebuah pedihnya kebodohan. Perih lo ya, Cah, tidak bisa melakukan apa-apa ya toh, bikin kerusakan di muka bumi, itu perih sekali. Nah, maka untuk mengawali kita hari ini, kita harus pantang menyerah. Nah, maka menyerah dalam apa? Jadi kalau kalian lelah belajar kimia, itu tidak boleh menyerah. Lelah atau tidak? Lelah atau tidak? Jangan lelah ya. Nah, ditahan. Tahan. Nah, kemudian sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan materi yang lalu. Masih ingat pembelajaran hidrokarbon? Masih ya? Nah, untuk mengingat kembali, saya ingin bertanya kepada kalian pertanyaan. Nah, saya ingin ngetes lah. Nah, silakan nanti angkat tangan ya. Ketika sudah angkat tangan, silakan. Ketika sudah ditunjuk, maka silakan untuk menjawab. Ya, siap ya? Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Ya, itu. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, betul? Ada jawaban lain? Ada yang berselisih paham? Maksudnya beda punya jawaban lain ada? Seperti sama dengan itu? Iya, bahwa hidrokarbon adalah yang terdiri atas unsur hidrogen dan karbon. Ya, itu pertanyaan pertama, bagus ya. Terus kemudian kedua, apa perbedaan senyawa alkana, alkenan, alkuna? Apa yang membedakan ketiga senyawa ini? Ya, Naim. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang berarti memiliki ikatan bunga antara atom karbon. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang berarti terdiri dari satu atau lebih ikatan ganda di antara atom karbon. Alkuna hidrokarbon tidak jenuh dengan satu atau lebih ikatan rangkap ganda antara atom karbon. Bisa didengarkan? Bisa untuk dipahami? Ada yang beda? Nah, intinya apa perbedaan dalam alkana, alkena atau alkuna? Alkana tunggal, rangkap dua, terus rangkap tiga. Jadi ciri khas dari itu adalah ikatannya ya. Nah, ikatannya ya. Benar. Jadi kalian sudah mengingat materi yang lalu. Ini adalah materi prasyarat ya. Untuk kita akan mempelajari materi yang berikutnya. Jadi itu sudah bagus jawabannya, sudah benar. Nah, kita akan mempelajari ke baru yaitu tata nama isomer senyawa karbon. Jadi bagian pokoknya adalah hidrokarbon. Apa bedanya di sini? Ini nanti ada kalau ciri khas ikatan tunggal, rangkap dan ikatan rangkap dua, rangkap tiga. Ini nanti kita akan tambahin sedikit lah. Nah, tambah sedikit lah, tidak jauh beda, nanti ada penambahan sedikit. Nah, di sini, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model diskarbonilonik, peserta didik dapat menentukan nama senyawa. Halo alkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanol, asam alkanoat dan alkil alkanoat. Terus yang kedua adalah menyimpulkan aturan penamaan
dan bertanggung jawab. Jadi nanti harus kritis ya, tapi juga harus diimbangi ketelitian dan juga tanggung jawab untuk mempelajari ini. Itulah tujuannya. Kemudian saya akan menyampaikan garis besarnya bahwa kegiatan kita nanti akan secara berkelompok dengan berdiskusi, dipandu dengan LKPD tata nama dan isomer senyawa karbon. Agendanya adalah penjelasan umum, mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan, mencari berbagai informasi dan menemukan materi yang dipelajari. Terus pendampingan nanti saya akan mendampingi, tenang ya, gak tahu colnya ya. Saya akan mendampingi kalian sampai nanti kalian memahami ini, gitu loh ya. Nah, jadi lelah kalian tuh tidak sendiri. Nanti saya dampingi ya. Nah, kemudian dalam mengenai informasi dan konfirmasi atau presentasi hasil temuannya, terus kemudian kita simpulkan, kita akan ada pretest dan proses singkat dan penilaian berupa penugasan. Jadi semua tugas nanti saya akan nilai, ya. Nah, sesuai tadi ya. Untuk sebelumnya kita mulai pembelajaran, saya ingin memberikan sebuah pretest awal. Nah, linknya sudah saya kirim ke WA ya. Nah, silakan untuk dikerjakan. 5 menit cukup? Cukup ya? Ya, silakan. Sudah ya? Kalau sudah selesai, kita akan masuk kegiatan inti. Saya akan menampilkan sebuah gambar ya. Saya tampilkan gambar. Apa ini? Hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Ada yang terpikir? Ya, silakan. Apa rumus kimia dari alkohol? Apa rumus kimia dari alkohol? Ya? Senyawa apa yang terkandung dalam alkohol? Senyawa apa yang terkandung dalam alkohol? Rumus kimia dengan senyawa. Dari satu, saya tampilkan lagi gambar. Tahu ini apa? Apa? Aseton. Untuk apa aseton? Pernah lihat orang ini? Apa? Membersihkan kita. Sering kita kan? Tidak tahu. Apa yang kalian pikirkan dalam ketika kalian saya tampilkan aseton? Apa? Ada terpikir? Ada penasaran juga tentang aseton? Tidak? Satu lagi, ini apa? Cuka. Hal apa yang terpikir kalau kalian? Rumus kimia dari Siapa? Cuka. Asam cuka ya? Nah, ada yang tahu rumus kimianya asam cuka? Cuka. Ada yang tahu? Nggak tahu. Saya bertanya, tadi saya bertanya, pernahkah kalian melihat orang menggunakan zat seperti gambar berikut? Pernah? Ya? Pernah kan? Ada yang nggak pernah ya? Nggak ada ya? Nah, berarti ini nanti bendanya memang nyata. Terus kandungan apakah yang terdapat pada zat tersebut? Ada yang sudah mencari tahu? Nah, sub gitu ya, green gitu kan biasanya ya. Nah, ada yang pernah melihat ini terus dia mencari dalam internet? Belum. Terus, dan untuk apa orang menggunakan zat tersebut? Untuk apa? Nek alkohol untuk antiseptik, membersihkan luka. Kalau setan? Suka. Buat acak. Itu ya?
dari gambar ini, nah saya ketika mendengar apa yang kalian sampaikan dan tanyakan, sehingga kita masuk dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana struktur dan tata nama halo alkana, amina, alkano, alkoksi, alkana, asam alkano, dan alkil, alkan. Nah, jadi kayak tadi bilang tanya tentang struktur ya. Nanti kalau kalian bisa menjawab ini, pasti bisa tahu strukturnya atau namanya. Ya. Jadi nanti rumusan masalah itu nanti kita akan menyelesaikan masalah ini. Nah, saya sudah upload semuanya, bahan ajar, video pembelajaran, ada yang bentuk video itu berarti bentuk video ya, dan ada bentuk e-book. Jadi ketika kalian nanti banyak tanya gitu pertanyaan ya, dan kalian tidak tadi belum mampu menjawab, nanti bisa melihat bahan ajar yang sudah saya uploadkan di e-learning 1 Ngawi. Ini untuk nanti permasalahan pertanyaan itu bisa menuju ke e-learning. Jadi coba bisa dibuka e-learningnya. Yang tidak suka membaca bisa menyaksikan secara videonya. Yang tidak suka video bisa membaca e-booknya. Ya. Terus selanjutnya kita di dalam e-learning sudah saya upload LKPD tentang tata nama dan isomer karbon. Nah, dan saya sudah bagikan kepada kelompoknya masing-masing. Sudah kita bentuk kelompok ya, silakan untuk bentuk kelompoknya. Sudah. Terus LKPD-nya sudah saya berikan. Sudah diterima? Sudah. Sudah diberi ya? Sudah. Terus di situ di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Tapi tidak sendiri, secara berkelompok dengan berdiskusi. Dengan apa? Memanfaatkan tadi bahan ajar yang sudah saya upload, bisa video, bisa e-book, atau bisa buku yang kalian pinjam di perpustakaan. Silakan dieksplorasi, silakan dicari-cari. Bisa dipahami? Nah, saya beri untuk diskusi ya. Berapa menit? 20, 15, 20 menit. Ya udah, silakan 20 menit, silakan dikerjakan. Di dalam KPD ada aplikasi Samscat ya. Kemarin sudah saya himbau untuk kalian mendownload. Sudah di-download? Sudah disamkan di laptopnya? Silakan. Itu nanti perintahnya yang pakai Samscat bisa dengan Samscat kalian. Itu ya? Oke. Sudah selesai ya? Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD dan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya, selanjutnya kita akan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, yang tidak presentasi silakan diperhatikan, kalau tidak dimengerti ditanyakan. Saya, nah, siapa yang maju kelompoknya? Yang presentasi? Ini Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Beri kelompok 1.
Sabila. Saya Ahmad Septriani. Saya Nadia Desina Aulia. Saya Selvi Mega Rizkiana. Saya Dewa Ina Priani. Saya Lupa. Lembar kerja peserta didik. 1. Lakukan kajian literatur tentang tata nama senyawa karbon dari berbagai sumber. Kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan berikut. A. Carilah berbagai produk dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung senyawa karbon yang dilengkapi rumus kimia berikut namanya. 1. Deterjen. Rumus kimianya NaC12H25SO4. 2. Alkohol kayu. Rumus kimianya CH3OH. 3. Plastik. Rumus kimianya C22H42O4. 4. Solar. Rumus kimianya C12H23. 5. Minyak tanah. Rumus kimianya C12H26. B. Buka perangkat lunak jamsket pada komputer yang sudah disiapkan. Kemudian buka versi jamsket yang ada pada batu dokumen yang berjudul tata nama senyawa karbon. Lalu berikanlah nama untuk setiap struktur senyawa karbon yang sudah tersedia pada lembar kerja jamsket tersebut dengan cara generate name for structure. Selanjutnya tuliskan nama versi bahasa Indonesia untuk senyawa-senyawa tersebut pada kolom berikut. Kami sudah membuatnya, kemudian kami menjadikannya dokumen. Rasanya ada. Ini sudah saya bikin dokumen. Yang aplikasinya Semuanya simpan di dokumen. Dapat perhatikan salah satu aja. Namanya harus
dan 29. Silakan diamati. Ternyata 11 tidak. Untuk nomor 1, nama senyawanya fluoropentana. 1 fluoropentana. Untuk nomor 2, nama senyawanya 2 fluoropentana. Untuk nomor 3, nama senyawanya 3 bromopentana. Untuk nomor 4, nama senyawanya 2,2 difluoropentana. Untuk nomor 5, nama senyawanya 2 fluoro 4 hidropentana. Untuk nomor 6, nama senyawanya 4 fluoro 2,2 difluoropentana. Untuk nomor 7, nama senyawanya 4 bromo 2 metilhexana. Untuk nomor 29, nama senyawanya 1 bromo 4 metilhexana. Apakah bisa dimengerti? Setelah membandingkan dengan sumber dari berbagai literatur, tulis kesimpulan mengenai aturan penamaan senyawa karbon melalui diskusi kelompok. 1. Aturan tata nama haloalkana. 1. Rantai induk atau utama harus mengandung halogen. 2. Atom C mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. 3. Nama halogen berakhir 0 kemudian diikuti nama alkana rantai utama. 4. Bila terdapat lebih dari jenis halogen, prioritas penomoran berdasarkan kereaktifan. 4. Bila terdapat lebih dari satu jenis halogen, 5 halogen yang sejenis dinyatakan dengan amalan di tri, tetra, dan sebagainya. 2. Aturan tata nama amina. 1. Penamaan amina alfatik dilakukan dengan mengawali kukus akil ke amina. 2. Di sentri diletakkan sebelum nama-nama kukus akil ketika ada 2 atau lebih kukus yang identik. 3. Jika lebih dari 1 kukus amino hadir dalam amina, aturan berbeda diikuti. 4. Awalan bersama dengan angka-angka tersebut kemudian digunakan untuk menunjukkan jumlah kukus amino dan posisi dalam molekul. Aturan tata nama alkano. 1. Menentukan rantai utama dan menentukan penomoran atom C dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH. 2. Menggantikan akhiran A menjadi OL dengan letak LS dinyatakan dengan pinjaman ditulis di depan alkanol. 3. Jika terdapat cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. 4. Nama rantai cabang diletakkan di depan rantai utama dan diberi nama sesuai dengan posisi rantai cabang tersebut pada rantai utama. Aturan tata nama alkanon. Dalam tata nama umum, pemberian nama senyawa alkanon dilakukan dengan cara menghitung dulu buku alkil yang terikat pada atom C. Dituliskan dulu, kemudian diikuti kata keton. Penyebutan buku
Penamaan dimulai dari atom C gugus fungsi. Atom C selalu menjadi nomor 1 sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli apa dulu? Kami lanjut ya. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan, tadi mereka sudah mempraktekkan penggunaan camscat untuk menggambarkan molekul senyawa karbon. Dan mereka sudah menyimpulkan bagaimana aturan untuk tata nama, penamaan alkana, terus alkanoat, alkohol, alkoksi alkana, ya kan? Nah, silakan. Ketika nanti kalian tidak ada yang mungkin belum dimengerti atau bagaimana, silakan untuk ditanyakan. Ayo siapa? Kita buka cermin pertanyaan ya. Nah, silakan bertanya. Angkat tangan. Ya, silakan. Namanya disebutkan. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Nama Ibu Ambil Syahid. Apakah dengan menggunakan aplikasi Camscat lebih memudahkan untuk menamai senyawa dibandingkan dengan tidak menggunakan aplikasi Camscat? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu. Ya, dengan aplikasi Camscat kita akan dapat lebih bisa dan lebih mudah untuk membuat tata senyawanya. Karena langsung bisa dilihat namanya. Sehingga bisa menuliskan jawabannya. Wah, ini coba tegas lagi. Mungkin yang belakang kedengaran enggak? Udah kedengaran yang belakang. Yang kedengaran lagi. Jadi tidak perlu untuk terdengar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut kami, dengan aplikasi Camscat kita jauh lebih mudah dan bisa untuk memberi tata nama senyawa karena langsung bisa dilihat namanya di aplikasi di menu tools tadi. Bagaimana itu? Ya, terima kasih. Pada ditanya. Ada yang tanya lagi? Cukup jelas dari kelompok 1? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya udah, kalau tidak berarti diperhatikan. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Dari kelompok 1 dan kelompok 1 juga sudah menyimpulkan bagaimana menamai tata nama senyawa apa saja tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang perah saya nggak dengar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada lagi? Alkil, alka, noah.
alkohol di situ ya. Jadi alkohol itu nama gugus fungsi, bukan nama senyawa. Senyawa itu nanti tergantung C-nya berapa. Misal metanol, etanol, propanol ya, kalau C-nya 3, C-nya 4, nah itu menyesuaikan. Nah, tapi alkohol itu adalah nama dari gugus fungsi atau degannya. Tapi kalau nama IUPAC-nya yang asli resmi itu kan, nah tadi kalian sudah menyampaikan dari kelompok 1 bagaimana cara menamai suatu senyawa dan dia tergantung dari gugus fungsinya. Jadi kita fungsikan, nah ini senyawa alkana, nah ini alkohol, ada gugus OH, nah ciri khasnya, terus oksi alkana ada di tengah, ada O ya. Nah karbon yang diikat dengan di O, terus alkanol, ikatan pangkat ke atas ya, terus alkanol, tadi alkanol, nah ini ada perbedaannya, asam alkanol, alkyl alkanol, atau halo alkanol. Jadi setiap senyawa punya ciri khas yang namanya gugus fungsi. Nah itu kesimpulannya dapat kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Ya sudah ya, cukup sekian ya. Nah sebelum diakhiri, maka seperti biasa ketika tadi ada pretest, maka di terakhir ada post test. Kalian sudah belajar mempelajari tentang tata nama senyawa. Nah kita akan adakan post test. Nah post test itu sudah saya kirim ke grup WA kalian masing-masing. Silakan untuk dikerjakan kembali. Nah silakan. Kemudian selanjutnya nanti kita mau merefleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk salah satu bagaimana menanggapi pembelajaran kita hari ini, kurang atau kekurangannya bagaimana, untuk pertemuan depan sarannya bagaimana. Nah pertemuan depan kita akan belajar bab berikutnya, yaitu senyawa benzena. Nah senyawa benzena ini karena nanti selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa benzena. Terus ada juga tugas soal-soal evaluasi nanti yang sudah saya upload di e-learning ya, soal CBT atau latihan soal-soal di UKBM untuk diselesaikan di rumah ya. Tapi saya ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah silakan untuk siapa yang ingin merefleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran seperti ini, Pak? Siapa? Silakan. Ayo, salah satu. Menurut saya, Angkat tangan. Siapa? Siapa namanya? Ya, yang keras ya, biar teman-temannya tahu. menurut saya refleksi pembelajaran dunia tentang tata nama senyawa dan sistem perdagangan di hari ini sangat mengasihkan. Terlebih kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa lebih aktif lagi dalam bertanya. Kan ada sesi tanya jawab, jadi lebih digunakan lagi sesi tanya jawab. Ya, oke ya. Lebih aktif lagi untuk bertanya jawabnya ya. Berarti kurang tanya ya. Nah, mungkin ada yang usul biar banyak tanyanya itu apa yang harus digunakan? Ada usul? Tidak ada. Yang lain? Yang lain? Ada yang lain menanggapi? Merefleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian apa yang kalian rasakan? Hah? Sama, kayak yang ingin menambahi. Mungkin tadi itu kan bilang kita lebih meningkatkan keaktifan untuk bertanya. Mungkin ada lebih usulan dari kalian lah. Bisa nanti saya nanti akan wujudkan insya Allah. Ada? Ya, siapa namanya? Ya. Pembelajaran dikasih di buku ya, terus belajar.
Oh iya, minta ada game, ada ice breaking ya? Ya. Nah, biar lebih enjoy. Oh ya, oke, usulannya ditampung. Ada game, minta ada game. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak. Terima kasih. Saya cukup jempol untuk kalian semua ya. Nah, terus sebelum kita akhiri, saya akan melanjutkan seperti biasa ya, sebuah video. Nah, kita tadi sudah dimotivasi oleh kalimatnya Imam Syafi'i. Nah, yang terakhir sebagai polsek kita akan menyaksikan sebuah video ya. Ini adalah anak kecil luar biasa. Kita amati ya. Siap enggak? Suaranya beda. Pakai sound ini ya? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है Calon penerus pemimpin bangsa. Nah, seorang pemimpin itu begitu, harus bertindak di luar, sehingga bisa menggerakkan hati-hati yang lain.